Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini kita akan bahas tentang studi kelayakan bisnis ya. Jadi kan awal dulu waktu pemasaran jasa masih inget toh mbak-mbak, saya minta bikin tugas tentang startup perusahaan baru kan. Masih inget nggak tugas itu dulu? Yang tugas bikin perusahaan jasa sendiri-sendiri. Dulu itu kelompokan apa individu ya? Masih kelompokan kan ya. Itu kan dulu kan cuman sekedar dari kita bahas dari sisi pemasarannya aja kan. Maksudnya langkah-langkahnya untuk mendirikan sebuah perusahaan, tapi mostly dari sisi pemasarannya. Kayak dulu tugasnya kan bauran pemasarannya apa, STP-nya gimana, terus visi misi, terus apa lagi waktu itu, permasalahan kan kayak gitu-gitu. Nah, kalau di studi kelayakan bisnis ini lebih lengkap analisisnya mengenai apakah sebuah perusahaan itu atau bisa aja kita sebut proyek ya. Maksudnya kan proyek ini mendirikan sesuatu yang baru, bisa dalam bentuk misalnya perusahaan udah ada tinggal nambah produk baru atau nambah bikin lini bisnis baru macam-macam. Nah, di sini analisisnya harus lebih detail, nggak hanya dari sisi pemasaran aja. Nanti bisa dari sisi misalnya keuangan atau dari sisi teknik pelaksanaannya seperti apa, dari sisi manajemennya seperti apa, itu bakalan dibahas di studi kelayakan bisnis. Jadi apakah benar-benar bisnis ini cocok nggak sih, apa sesuai nggak sih untuk dijalankan saya dengan kondisi yang saat ini yang seperti apa. Itu nanti akan dibahas lebih lanjut. Sudah ada gambaran nggak tentang mata kuliah ini? Sudah ada yang baca belum? Totalnya kan nanti ini ada 9 modul. Nah itu jadi modul 1 ini kayak gambarannya secara garis besar SKB, biasanya kita nyebutnya SKB. SKB ini seperti apa, terus nanti modul-modul berikutnya itu penjelasan lebih detail masing-masing, kayak misalnya analisis pemasarannya seperti apa, analisis keuangannya seperti apa, terus habis itu analisis teknis dan sebagainya. Jadi lebih penjabaran lebih detail. Nah, sini udah ada gambaran belum mata kuliah ini? Udah pernah ada ide tentang halo Mbak bisa dengar suara saya tah? Masih gelap. Lampunya dinyalain Mbak biar terang. Jadi untuk malam ini kita bahas modul 1 dulu aja. Jadi secara garis besar gambarannya seperti apa. Jadi ini studi kelayakan dan keterkaitannya dengan manajemen. Nah, studi kelayakan bisnis atau perusahaan itu adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek. Biasanya itu proyek investasi. Di sini maksudnya proyek investasi itu yaitu tadi startup bisnis baru dilaksanakan dengan berhasil. Jadi cocok nggak sih ini dilakukan? Kayak istilahnya kan kalau orang memang benar-benar berbisnis ya kan pasti perhitungannya sangat matang kan. Kira-kira kalau misalnya saya menghasilkan produk ini dengan misalnya kondisi pasar yang sekarang sudah banyak pesaingnya, kira-kira masih bisa nggak berhasil lah, masih bisa nggak bertahan, atau masih bisa nggak dapat keuntungan. Nah, itu semua harus diperhitungkan secara detail. Nah, di sini proyek ini maksudnya suatu pendirian usaha baru atau pengenalan sesuatu yang baru ke dalam bauran produk yang sudah ada selama ini. Jadi kayak yang saya bilang tadi, proyek itu maksudnya dia benar-benar mau bikin, misalnya bisa bikin sesuatu yang baru, maksudnya perusahaan baru, benar-benar baru, atau cuman misalnya menambahkan sesuatu yang baru
inovasi produk atau menambahkan lini bisnis baru, misalnya yang kayak dulu perusahaan Samsung, pernah tahu kan? Samsung kan dulu elektronik, ada juga Samsung misalnya yang pakan ternak, pupuk cair. Nah itu kan lini produk yang berbeda tapi dalam satu perusahaan kayak gitu. Atau Samsung bagian apa, nah itu namanya proyek baru. Jadi nggak mesti proyek ini, maksudnya mbak bayangin proyek pembangunan apa, nah ini proyek di sini startup bisnis baru. Paham ya? Sampai sini udah ada ide belum tentang SKB? Jadi nanti isinya kita tuh nganalisis dari sisi pemasaran cocok nggak, sesuai nggak, bisa jalan nggak. Dari sisi keuangan kita bakalan dapat untung nggak, dengan misalnya biaya produk yang sekian kita bakalan dapat kembali sekian. Terus misalnya dari sisi teknis pelaksanaannya seperti apa, dapat bahan bakunya dari mana, bisa memproduksinya berapa lama, segala macamnya itu nanti akan dibahas. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gimana? Halo. Itu ya, proyek itu bisa benar-benar sesuatu yang baru atau cuman menambahkan produk baru atau perusahaan baru. Pokoknya intinya mau memulai sesuatu. Nah, ini faktor-faktor keberhasilan proyek ini nanti yang akan kita bahas detail per modul. Jadi kan di sini hanya gambaran secara garis besar. Aspek pemasaran ya dilihat dari pemasarannya. Pemasarannya seperti apa? Maksudnya gimana bisa mempromosikan produk, dari pangsa pasarnya, apakah pangsa pasar ini sudah penuh, kira-kira kalau kita masuk itu masih bisa mengalahkan yang lain atau enggak, masih bisa dapat untung atau enggak, atau misalnya kita membuat pasar yang baru atau apa. Nah itu nanti bisa dianalisis di situ. Terus kalau teknis ya teknis pelaksanakannya seperti apa, kayak misalnya kalau misalnya perusahaan manufaktur, bahan bakunya dari mana, tenaga kerjanya gimana. Ya selamat malam mbak, enggak apa-apa. Bentar, saya absennya dulu mbak. Terus keuangannya juga, misalnya gimana kita dapat duitnya itu dari mana, dari investor atau dari kreditur. Terus dengan biaya sekian apakah kita bisa dapat profit. Analisis misalnya kan, kira-kira kalau kita startup perusahaan baru bisa langsung dapat profit apa enggak? Enggak. Kenapa? Bisa, kenapa? Ya, jadi kan sebenarnya sih kalau memang kita bikin perusahaan tahun-tahun awal gitu nggak mungkin mengharapkan yang namanya profit. Bahkan mungkin kita harus siap sama yang namanya defisit, itu sudah wajar terjadi. Jadi ya kayak makanya Mbak Santi juga profitnya untuk ganti modal, maksudnya untuk menutup. Jadi kan prosesnya tuh biasanya kan kalau misalnya tahun pertama mungkin kita bisa udah mendapatkan pemasukan. Nah itu dari pemasukan situ pemasukan ini sudah bisa balik modal belum. Kalau belum ya untuk balik modal itu tadi dulu. Tapi terus jadi diproyeksikan dari awal itu proyeksi, misalnya kita mengeluarkan modal 100 juta. Dengan modal 100 juta ini bisa balik modalnya dulu, maksudnya nutup modal yang keluar ini berapa lama.
saya 3 tahun untuk menutup modal. Nah